وبركاته. الحمد لله الذي لا معبود بحق سواه، والصلاة والسلام على حبيبه ومجتباه أفضل الخلائق سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وولاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحابي والآل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا ومحبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى ودمنا بالعافية يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. إخوان رحمة الله، نوينا على من وآباؤنا وأجلنا أصلهم الصالحون عند التعليم وعند التذكير وعند المدارسة على ما نواهم، فتقبل ما نوانا بجاههم وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوان hadirin mustami'in al-mayamin rahimahullah, para pendengar, para pencinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita tentu bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah tentu akan melakukan segala hal untuk bisa bersyukur kepada Allah. Salah satunya lisan ini, dengan mengucapkan segala puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kalimat alhamdulillah. Ini salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Namun tidak cukup dengan mengucapkan. Kalau memang tidak diiringi dengan perasaan hati, yaitu bersyukur dengan hati. Mulut berucap alhamdulillah di depan orang, tapi hati menggerutu, ini percuma. Dan di sisi lain, selain lisan yang zakir, yang berzikir kepada Allah, qalban syakur, hati yang bersyukur kepada Allah, dan juga af'al, gerak-gerak gerik kita, kelakuan kita, itu kelakuan yang menunjukkan rasa syukur kita sama Allah. Salah satu rasa syukur kita sama Allah pada malam ini luar biasa kita sempatkan bersama untuk duduk di majelis taklim ini. Yang mana majelis taklim ini adalah majelis kebaikan. Dalam tanda kutip berarti orang yang duduk di majelis kebaikan dia termasuk orang baik. Makanya Imam Ghazali mengatakan macam ini. Kita hanya harus diri kita ini merasa selalu diawasi oleh Allah. Jangan sampai kita di majlis yang baik kita tidak hadir, tidak kejiwaan sama Allah. Nah, ada kata pulang di majlis. Tapi giliran majlis yang ya ada acara gabung laki-laki sama perempuan paling depan dia. Nah, ini namanya kita bukan termasuk orang baik, atau tapi tentu yang kita harapkan husnul khatimah juga kita dalam keadaan baik. Sekarang baik gitu. Tapi husnul khatimah juga kita pengen dalam keadaan baik. Rasulullah katakan almar'u ma ta'ala ma'asya'ali. Seorang itu hidup tergantung kebiasaan hidupnya. Kalau ada orang ngomong gini, kau tuh mati taklim belum tentu kau mati dalam keadaan baik. Memang belum tentu, tapi Rasulullah kasih tanda
Apabila yang dikerjakannya daripada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, kalau duduk berkelakar, sudah jelas apa yang dia omongkan. Sebetulnya sama baik duduk kita di sini, kelakar. Ya, tapi kelakar itu ilmu dengan ilmu. Tapi kalau kelakar mereka, Allah a'lam bishawab, apakah ada ilmunya? Ya, contoh main saturanji, main apa? Catur. Yuk, main letak. Ya, tidak ada faedahnya. Duduk dari jam 9 malam sampai jam 12. Dengar, lalu udah lugino. Ya, giliran berarti saleh. Dari jam 8 sampai jam 9 dalam niat, Masya Allah. Ini berarti mungkin Allah belum takdirkan kita menjadi orang baik. Tapi kalau kita duduk, nah ini kebiasaan. Ya, kebiasaan orang baik matinya dalam keadaan baik. Ya, nadir kata para ulama itu nadir, jarang sekali. Memang ada orang yang baik wafatnya dalam keadaan tak baik, memang ada. Tapi jarang ini. Yuk, apakah kita mungkin dari situ? Makanya kita selalu minta nasallallahu salam alaiya doa selalu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kita baca roti ya dakwahkan ini ya Allah ya Allah ya Allah roti ada roti atas ada ya Allah ya Allah untuk apa? Supaya kita tidak terlena. Ulama bisa mati kafir, bisa mati suul khotimah. Apalagi kita ya ngaji kok ajaran, belajar ilmu jangan. Kalau ngaji kok ada tawatiyo, tapi kita minimal kita cinta orang soleh, walaupun kita bukan orang soleh. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Uhibbus salihin, wa lastu minhum la'alli an anala bihim." Saya ini mencintai orang soleh, tawaduk. Jadi orang soleh itu tidak ada yang ngaku soleh. Ya, saya mencintai orang soleh dan saya bukan termasuk orang soleh. Ini kata Imam Syafi'i. Saya orang soleh, ya saya mencintai orang soleh, tapi saya bukan termasuk orang soleh. Mungkin kata Imam Syafi'i, mudah-mudahan dengan kecintaanku dengan orang soleh, aku digolongkan dengan orang soleh. Ya, itu ngaku tawaduk oleh Imam Syafi'i. Ya, soleh, solihin. Apa itu solihin? Orang-orang soleh, solihun, orang-orang soleh. Iya, siapa itu soleh, solihun, solihin itu? Al-qaimun bihuquqillah, yaitu orang yang menegakkan hak-haknya Allah. Itu orang soleh. Jadi orang soleh itu apa? Orang-orang yang menegakkan hak-haknya Allah, baru soleh. Kalau ada orang sholat tak benar, kalau ada majelis taklim dia paling benci. Kalau memang di situ ada yang berbuat baik, dia tak dengar. Punya duit banyak, tak pernah berzakat. Ada harta lebih, tak pernah bersedekah. Kampung soleh, jauh. Karena alamat orang soleh itu, yaitu yang menegakkan daripada hak-haknya Allah. Maka dengan kita menyebut orang soleh, maka akan turun rahmat. Maka tidaklah lupa. Kita tadi nyebutkan siapa? Berapa kali kita ulangi kalimat Muhammad tadi? Berapa kali coba kalimat Muhammad tadi kita ulangi? Berapa kali coba itu? Berapa kali itu? Berapa kali? Kalau seandainya 40 kali kita ulangi nama Nabi Muhammad, belum lagi di majelis taklim terus kita sebutkan nama Nabi Muhammad, yakin tak turun rahmat? Yakin. Ya, maka insya Allah turun rahmat. Maka tidaklah lupa juga kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi hasanati Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa termasuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kawan, hadirin rahimani wa rahimahullah. Sekarang kita masuk ya di dalam pelajaran kita daripada kitab Siratul Nabawiyah, Sirah Nabawi karya Imam Sayyid Profesor Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa ghafarallahu lahu. Semoga Allah ampuni beliau, Allah tinggikan derajat beliau, Allah Subhanahu wa taala tidak haramkan kita dari keberkahan beliau insyaallah amin ya rabbal alamin. Mana kita sudah pernah sebutkan di majelis taklim yang lalu, masih ingat tak? Bukan seminggu atau sebulan yang lalu. Masih ingat tak? Majelis taklim tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mukjizatnya Rasulullah. Rasulullah itu tidak lewat di satu jalan kecuali dengar satu bebatuan sama
yusallim ala Rasulillah, memberikan salam atas baginda Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu bunyi salamnya. Sampai-sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib lagi berjalan sama Rasulullah, ada yang tunjuk salam sama Rasulullah. Nyari Sayyidina Ali, kanan yang rakati, kiri yang rakati. Mana kata Sayyidina Ali? Hanya ditunjuk oleh Rasulullah itu syajar, itu tuh pohon yang memberikan salam sama saya, kata Rasulullah SAW. Luar biasa baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad itu kalau zaman sekarang ini macam mukjizat itu kasyaf, ada wali kasyaf. Ya, maka tahu dia fulan dia bukan ramalan-ramalan, dia beda. Ramalan-ramalan bukan. Ya, kalau ramalan-ramalan itu belum tahu. Maksudnya ini ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentang orang yang meninggal saat Badar, mati di peperangan Badar, orang-orang musyrik ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Ini Ubah mati di sini, ini Abu Jahal mati di sini, ya ini Fulan mati di sini, Fulan mati di sini. Ternyata betul sesenti tidak meleset dari yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang ditunjukkan oleh Rasulullah, Fulan mati di sini, Fulan mati di sini, Fulan mati di sini, itu sesuai apa yang diucapkan oleh Rasulullah sebelum perang Badar. Jadi sebelum perang Badar Rasulullah ngontrol tempat, kata Rasulullah kayak Abu Jahal mati di sini, kayak Ubah mati di sini, kayak Fulan mati di sini. Jadi Rasulullah sebut pas matinya, tidak berbeda sedikit. Itu luar biasa, itu mujizatnya baginda Rasulullah SAW. Dan banyak lagi ya daripada ucapan yang dikatakan oleh Rasulullah mengenai daripada cucu beliau, para sahabat beliau, yang ada cucu beliau Sayyidina Hasan yang akan mendamaikan dua kelompok, yang akan mendamaikan dua kelompok yang besar muslimin, bercecau orang muslimin bercecau dia gocok umat muslimin. Siapa yang mendamaikan? Cucu kesayangan Rasulullah, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, didamaikan oleh Sayyidina Hasan. Karena Sayyidina Hasan itu dalam riwayat beliau itu setelah meninggal ayahnya beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau yang dipilih oleh umat muslimin untuk menjadi khalifah. Jadi khalifah kelima. Kalau ditanya siapa? Yaitu Sayyidina Hasan. Berapa lama beliau menjabat? 6 bulan. 6 bulan akan biasa. Nah, ini yang disalahkan. Dia salahkan orang-orang yang berpendapat macam ini. 6 bulan beliau menjabat itu luar biasa. Muslimin yang asalnya bertempur sana sini didamaikan dalam sekejap. Sebentar mulai damai. Ini berkat daripada Sayyidina Hasan. Kadang gitu di muslimin dan gocok Yaman, dia sama Saudi, dia diadu oleh Yahudi, diadu oleh Amerika. Siapa yang baca mendamaikan sekarang? Ya, Saudi juga, Bahrain juga, ya galak menjadi budaknya Amerika, bertempur sama orang Islam. Oh dia tuh bukan Muslim Sunni, tidak kita bahas Sunni atau tidak. Selama dia kalimat naungan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia mengakui tiada Tuhan selain Allah, mengakui Nabi Muhammad Rasulullah. Sholat, zakat, ya walaupun cara pensinya beda-beda. Nah ini yang namanya Islam. Nah ini kategori gitu, ditempur sekarang muslimin, dia di Palestina digempur, ini sekarang luar biasa. Giliran Amerika nolong, negara apa yang nolong sekarang? Negara apa yang nolong sekarang? Hah? Yang nolong daripada Palestina? Iran. Itu Iran dikatoi oleh orang-orang sebagian orang Saudi, oh itu Syiah, ya mati Syiah. Akhirnya ada seorang Muslim ahli sunnah wal jamaah meninggal masih dikatoi juga, masih diterima. Jadi Muslim macam apa? Dia kasih perhatian sama orang Islam lain. Minimal kalau tidak baca bantu duit, ya bantu doa. Ini nggak ada bantu duit, bantu doa melok iksolo. Ini kacau. Pokoknya kita jangan sampai, apalagi sama tetangga. Ini tuh kita pelajaran. Kita lihat negeri-negeri Arab sekarang tidak bersatu. Karena mereka itu takut sama kedudukan. Karena dari dulu mereka itu sudah, ya kalau kita lihat sejarah, ya macam itulah sejarah Islam itu sangat tragis. Ya, umat muslimin di situ dijatuhkan khalifah, dijatuhkan waktu peperangan dunia. Ya, kalau kita baca sejarah dari mana ini, oleh karena itu itulah sejarah. Penting sejarah itu untuk membangkitkan iman. Ini baru sejarah kerajaan Utsmani kalau nggak kita bahas. Ya kita membangkitkan apa namanya? Gairah gitu, iman gitu. Apalagi kalau sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah suatu hari ngomong sama seorang laki-laki yang musyrik. Ya,
Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mati. Siapa yang mati? Orang musyrik mati. Sampai kabar ke Rasulullah, kata Rasulullah, al-ardh la takbal. Bumi dah nerimanya. Bumi dah diterima. Karena kata ini ternyata betul waktu meninggal dunia tak diterima oleh bumi jasadnya. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dan ikhwan, rahimahullah. Kemarin Rasulullah ngomong lirajul ya'kul bishimal, seorang makan pakai tangan kiri. Makan pakai tangan kiri. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Kata Rasulullah, makan pakai tangan kanan. Pokoknya la astati, dengan tegas orang itu ngomong, insya Allah tidak. Dia ngomong tidak baca ya Rasulullah. Dia ngomong ketika ada seorang kata Rasulullah makan ke tangan kanan, dia jawab tidak baca. Apa kata Rasulullah? Las tata'at, ya sudah, tidak mungkin bisa lagi makan pakai tangan kanan. Luar biasa. Malam itu ayat fa'ila fi ba'da dzalik. Habis itu dia menyesali, tapi semenjak saat itu tidak baca. Tangan kanan nak angkat ke mulut itu tidak bisa. Ya kenapa? Karena ketika disuruh oleh Rasulullah makan tangan kanan, dia ngomong langsung tidak baca. Nah, ibarat kata mungkin emosi, mungkin raut wajahnya berbeda. Betul nih, ada Amin lagi ngomong, ya betul siapa misalkan, yo pelatih Akwali, kau ini makan pakai tangan kiri, Akwali ngomong, mana baca be? Maka sudah lah baca kalau melakukannya, baca nih kalau melakukannya, makan pakai tangan. Setiap kita angkat tangan kanan tidak ada kekuatan untuk megang nasi. Kalau megang cakul kuat tadi, ya kalau megang nasi tidak ada kuat. Ini doanya Rasulullah. Ya gara-gara ketika dia ngomong Rasulullah, dia tidak bisa. Ya. Hadirin rahimahullah. Saat Fatah Mekah. Fatah Mekah itu Rasulullah menghancurkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Wal asnam awal Ka'bah mu'allaqah. Dan mu'allaqah apa namanya? Berhala-berhala itu di sekeliling Ka'bah tergantung. Jadi digantung Ka'bah. Jadi berhala itu banyak. Hampir ratusan itu berhala tergantung di mana? Di Ka'bah. Rasulullah SAW wabiyadihi godi, di tangan dia seperti ada tongkat lah macamnya, seperti ada macam pegangan Rasulullah godi, ya tongkat. Banyak ada yushiru ilaiha. Rasulullah isyaratkan itu yang beliau pegang, ya. Beliau pegang godi itu tadi seperti disatan itu diisyaratkan oleh Rasulullah, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kata Rasulullah, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Datang kebenaran dan musnah, dan yang namanya kebatilan. Rasulullah ngomong itu, ja'al haqqu wa zahaqal batil, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Yang ditunjuk oleh Rasulullah, pakai tongkat Rasulullah itu langsung nyampak. Apa yang nyampak? Berhalanya langsung nyampak. Nah, ini mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di peperangan Khandaq, mana kita sudah cerita juga, ya, satu sok syair, ya, bukan satu sok itu 4 mud. Ya, kalau kita sedekah 2 kilo 8 mantul, ya, pajak menjuk sekondak itu 1000 orang. Nah, itu berkat daripada mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak Rasulullah. Salah satunya Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu minta mawat kasaffahun nabiyadih. Ya, jadi ini cerita gini. Sayyidina Abu Hurairah ini 8 orang beliau. Sayyidina Abu Hurairah lagi 8. Perut Sayyidina Abu Hurairah lagi 8. Sayyidina Abu Hurairah ini ashabus suffah. Pemimpin, Sayyid ashabus suffah, pemimpin ashabus suffah. Tahu ashabus suffah itu apa? Ashabus suffah itu yang santri lah bahasa sekarang. Ya kerjaannya tidak ada. Apa kerjaannya? Majlis sama Rasulullah. Rasulullah duduk. Rasulullah cerita dengan cerita, makanya Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis banyak. Ya karena setiap majlis ada sama Rasulullah. Rasulullah duduk ada. Apa yang beliau makan? Ya, ashabus suffahnya ada berapa orang? Tergantung apa yang dijual oleh Rasulullah. Rasulullah buat makan itulah. Jadi yang memberikan pemberian kepada mereka kebanyakan adalah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ya sangat dermawan. Ya kalau nak kita kayunya Rasulullah tidak kayunya, miskin juga tidak. Rasulullah itu berkecukupan. Cukup Rasulullah SAW. Tapi apa? Dermawannya Rasulullah yang hadir, yang ashabus suffah itu ada 10 orang lebih dicumakan oleh Rasulullah. Nah, suatu hari Abu Hurairah lagi kelaparan. Akhirnya sudah Abu Hurairah nunggu di jalan
tempat daripada lewat orang. Lewatlah pertama Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Hurairah. Ya tidak ada tanggapan, tidak bisa memahami sikon yang dialami oleh Abu Hurairah oleh kelaparan. Ya, sudah, ya, kan gitu kan, tidak bisa selalu. Dan Sayyidina Abu Bakar lewat. Tiba-tiba Sayyidina Umar salam sudah lewat. Padahal Talma Sayyidina Abu Hurairah minta-minta tidak. Ya, tapi pas Sayyidina Rasulullah lihat, nanya kabar salam, lihat Rasulullah wajah Sayyidina Abu Hurairah. Dijawab kata Rasulullah, "Cara apa kau ni?" Nah, cara apa? Ini luar biasa. Di situ Sayyidina Abu Hurairah tadi ya diberikan apa namanya? Satu wadah. Ya, diberikan satu wadah. Yang mana wadah itu disimpan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Wadah itu jadi kata Rasulullah, ambil dari wadah ini. Jangan jingok kata Rasulullah, ambil. Ya, jadi wadah itu tadi sampai satu ausuk itu kurang lebih 800 kilo keluar apa namanya, keluar tamar dari wadah kecil ya. Nah, jangan dilihat, buka jangan dilihat, buka akhirnya hilang itu kapan? Saat Sayyidina Utsman, setelah pemimpinan Utsman terbunuh, itu namanya maling banyak, akhirnya dipaling wadah itu dipaling ya kan. Secara Abu Hurairah ya, walaupun paling tapi aturan nikmatnya banyak daripada wadah yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebutkan pada Abu Hurairah, akhrajtu min dzalika tamr kata wa kata wasqat fi sabilillah. Berapa wasak? Ini dalam riwayat satu wasak. Ya, kalau zakat itu nanti khamsatu ausuk. Ya, khamsatu ausuk kurang lebih 800 kiloan, 800 kilo, 8 kuintal ya. Keluar dari wadah kecil 8 kuintal. Bayangkan kamu. Ditaruh lagi riwayat, berarti bisa keluar 10 kuintal, 12 kuintal. Ini dari zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar masih ada itu wadah. Disedekah ke wakunna naqul minhu wa nat'um hatta khata min zaman Utsman, sampai putus itu di zamannya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Dalam kitab lain disebutkan kenapa? Karena zaman Sayyidina Utsman itu terbunuh, fitnah tersebar. Dari situlah umat muslimin mulai dicekcok. Ini fitnah itu. Ya, masih di situ fitnah-fitnah yang nanti didamaikan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu luar biasa. Kemudian ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bersyukur. Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah, dengan meninggalnya Sayyidina Utsman itu saya sedih. Apa sedih? Hilang wadah yang dijual oleh Rasulullah ini hilang. Padahal Sayyidina Abu Hurairah pernah lapangan, tidak mogok, tapi sekarang jangan jingok. Kalau jingok sama. Nah, seperti juga waktu di Khaybar, ya Rasulullah ngomong sama Sayyidina Ali, jangan dibuka, biar nunggu aku dulu. Kalau salah diludahi oleh Rasulullah, diaduk-aduk oleh Rasulullah, diberikan oleh Rasulullah. Rasulullah ngambil tanpa melihat, dia dari wadah itu dari limo, dicedok, sampai makan dulu. Sampai Sahibul Baitnya makan, habis makan Sahibul Bait kenyang, pasti masih penuh gitu. Masih penuh. Luar biasa itu mukjizatnya Rasulullah. Itu namanya keberkahan yang ada di tangannya baginda Rasulullah SAW. Ya, wasara. Kemudian qala Abu Hurairah faja'ala qawlu liyadkhulihi aqama al-qawm laysa bil qasail yasir fi nawaliha. Ya, akhirnya ketemu tidak ada lagi di dalam wadah itu kecuali sedikit lagi. Fajama'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'allaha ala ashabi wa qala qul bismillah walladzi nafsi bi yadihi ma ziltu akul minha hatta yabitu. Jadi macam yaitu doa, jadi intinya keberkahan yang ada di wadah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Wa naba'al ma' min baini asabihi. Dari tangannya Rasulullah muncul banyu. Jadi kalau ditanya banyu yang paling mulia apa? Wa afdhalul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabiyil muttaba yalihi ma'u zamzam wal kautsar qalilu bisra summa baqil anhar. Ini atas tebet yang mengumpulkan banyu yang paling mulia itu banyu apa sih? Apa banyu yang paling mulia? Banyu yang paling apa? Banyu yang keluar daripada tangannya baginda Rasulullah. Ini nomor wahid. Ya, nomor satu ini. Nomor satu apa? Banyu yang keluar daripada tangannya Rasulullah SAW. Itu air yang paling afdal. Tapi afdal dari Zamzam. Yang kedua baru Zamzam. Yang ketiga
lempar sungai Musi atau jalan limo dan ngompat keluar tangan Nabi Zamzam Telaga Kautsar sungai Nil air sungai jadi maksudnya sungai-sungai yang lain itu sama baik nah, sungai Musi, sungai Kapuas, sungai-sungai yang mana-mana sungai Amazon, macam-macam itu sungai itu sederajat ya air sungai itu lebih bisa digunakan dibandingkan air laut air sungai itu gampang disulit-sulit benih ya kalau air laut alatnya mungkin harus lebih canggih sedikit ya harus lebih canggih sedikit ya wa utiya sallallahu alaihi wasallam bi qadahin fihi ma Rasulullah diberikan wadah atau air bahwa asabi'ahu fi Rasulullah meletakkan jarinya di wadah tersebut kata Rasulullah halu kata Rasulullah ayo kemana fatawadda'u minhu ajma'un ayo wudhu kalau ajma'un kata Rasulullah ya tanpa terkecuali ya kalau wudhu kata Rasulullah dari wadah yang kecil tersebut wa kana jumlatul qaum alfan wa arba'iyah tahu tak yang wudhu di wadah kecil yang ada tangan Rasulullah itu berapa orang ya ada 1.400 wong ayam enggak cowok yang banyak ini 1.400 wong bisa di tangan Rasulullah alfan wa arba'iyah ada 1.400 wong yang wudhu dari kendi yang kecil daripada kendinya Rasul. Ya. Warada fi ghazwati Tabuk ala ma'la yarwi wahidan wal qawm at-tash fashakaw ilayhi. Ya. Di dalam suatu riwayat di perperangan Tabuk Rasulullah memberikan di atas satu air tidak haus seseorang dan orang-orang Attash itu haus masyarakat ini mengadu kepada Rasulullah SAW sehingga Pak Rasulullah SAW sahabat bin Kinana sehingga Rasulullah ngambil satu saham satu apa namanya kalau ada panah busur mana ya bin Kinana bahwa rasahu akhirnya dikeduk oleh Rasulullah SAW ya fawarul ma wartawal qawm wa kanu 30 al-fatih busur Rasulullah itu kalau salah hidupnya ya itu keluar air bisa minum daripada air tersebut 30.000 bayangkan ya bang kalau memang ada wali yang baca macam itu luar biasa ya Allah muncul banyu itu langsung fafarul ma muncul banyu itu seketika kalau kita ada di beberapa lagi ada riwayat begitu bacakan ini sallallahu alaihi wasallam qaum maluha fi ma'ihim ada suatu hari orang ngadu sama Rasulullah satu desa yang di sekitar Madinah ngadu sama Rasulullah ya Rasulullah banyu kami ini asam asin maluha asin enggak asin mau tinggal di laut ngeduk sumur asin enggak asin kita di mana nih waktunya ngeduk banyu apa asin ngadu sama Allah ya ngadu lagi besok Mustafa agak akhirnya faja'a bila barin min ashabi seorang sahabatnya Nabi datang kepada Nabi hatta waqafa sallallahu alaihi wasallam ala baiti sampai Rasulullah berdiam di sumur mereka fatafal fihi fatafajjar al-adbul mu'id sampai Rasulullah meludah muncul banyu yang sangat tawar luar biasa yang membantu jadi tawar jadi Rasulullah itu diludah oleh Rasulullah langsung tawar ya wa'atat Rasulullah SAW Rasulullah suatu hari didatangi oleh seorang perempuan bisobi bawa dengan anak laki-lakinya laha akrab pala kuda ini botak pala kuda ini botak famasaha ala ra'si dipegang oleh Rasulullah kepalanya fastawa sya'rahu wa dhahaba da'uhu sakit palanya botak karena sakit langsung rambutnya lurus ya penyakitnya hilang dhahaba da'uhu iya penyakitnya hilang itu luar biasa ya saat itu ada yang namanya Nabi palsu namanya Musailimah al-Kadzdzab fasami ahlul Yamamah tinggal di Yamamah bizalik akhirnya karena dia tinggal di Yamamah ngaku Nabi di Yamamah daerah Yamamah itu di daerah Fa'atat imra'ah ada Rasul
sehat, palanya jadi botak, yang botak bukan dia, keturunan juga ikut botak. Banyak juga yang keturunan kamu botak dulu, nah macam itu. Kalau budak kecil botak lucu juga beda deh. Pengen apalagi betina botak, tahu kan anaknya cucunya betina botak beda deh. Allah Bismillah. Wan kasara sayfu Ukasha yaum Badr. Ya diberi Rasulullah SAW itu Musailimah. Suatu hari juga Musailimah itu dia dapat kabar Rasulullah meludah bajunya datang awal. Musailimah itu dia adukan baju ini tidak ada ini, tapi ada rasa-rasa acak-acak mana ada asin ludah oleh Musailimah baju itu asin kering masuk. Baju itu asin masuk ke kering itu Musailimah. Jadi kalau memang bukan, nah itu namanya fadhihah, kebobohan yang dijo oleh Allah ditampakkan. Ya. Kemudian wakasara sayfu Ukasha. Pedangnya Ukasha yang Badr pecah, patah. Ya, fa'atah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah berikan satu pelepah kurma min hafar, daripada kayu, satu kayu. Ya, fasar dia di setan. Tiba-tiba pas pecah, tak baca digunakan lagi. Rasulullah sebatang tangkai kayu Rasulullah dibentarkan oleh Rasulullah, dipegang, tiba-tiba berubah langsung jadi pedang. Itu luar biasa. Itu Rasulullah. Walam yadar dari kita senantiasa itu pedang pemberian yang asalnya cuma kayu itu terus masih ada di Sayyidina Ukasha. Ya. Wa azzat kadiyah bil khandaq an ya'khudhaha al-mu'awwal fa darabaha fa sarat kasiban. Oh iya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kasiban ahya. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suatu lagi hondak itu ngali kan? Ngali apa namanya? Ngali paret. Nah, ngali paret. Tiba-tiba masuk lagi ngali paret katanya pecah. Oh, ada batu. Nah kalau batu ini tidak pecah, yo ada roka, artinya ada jalan untuk orang musyrik masuk ke kota Madinah. Dipukul, tak bisa pecah itu batu. Akhirnya Rasulullah melihat itu, Rasulullah ngambil daripada awalnya seperti palunya Rasulullah SAW. Ya, pemurabahan langsung dipukulkan oleh Rasulullah SAW. Bosoran katiba sampai jadi katib. Kamu itu kasih, kalau kasih itu ibarat kata ancur itu kepek-kepek, bahasa itu ancur itu kepek-kepek. Seperti kasih ini kalau di dalam padang pasir itu debu, seperti jadi berdebu. Jadi Rasulullah mukul sekali, langsung pecah. Alat kuatnya berarti pukulan daripada Rasulullah. Habis itu ya, terjadilah daripada peperangan. Rasulullah SAW ala rajulin, wa masalah Rasulullah SAW ala rijli rajulin, wa qad inkasarat, fakanat ka'annaha lam yashkiha qad. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya megang kaki uang pecah, patah. Kalau kaki tulangnya patah, retak, tulangnya ingkasar itu retak, bukan retak. Kalau patah retak, tulangnya retak, dia sakit lagi. Akhirnya dipegang oleh Rasulullah kakinya, habis dipegang oleh Rasulullah tak pernah ngadu lagi istihabat, tak pernah lagi ngadu daripada kakinya ini. Ya, tak pernah dan istihabat, tak pernah lagi ngadu daripada sakit kakinya itu semenjak dipegang oleh Rasul. Jadi boleh kaki kalau nenek pegang-pegang kaki yang sembuh. Itu jawabannya. Mujizat Rasulullah SAW akthar min ayyahsuraha aw yajma'aha diwan. Intinya mujizat Rasulullah banyak karena dikumpulkan banyak niat sangat luar biasa banyak. Intinya itu mujizat Rasulullah. Nah sedikit lagi wafat Rasulullah. Ini dua bagian. Sayyid Muhammad Al-Maliki ini bagi kita ini dua bagian. Bagian pertama, bagian kedua. Nah, bagian pertama khatam, bagian pertama sudah habis. Insyaallah kita masuk di bagian kedua. Ya, Tufi sallallahu alaihi wasallam waqad balagha 63. Rasulullah meninggal umur Rasulullah 36 tahun. 63 tahun. 63 tahun. Wakil ada yang mengatakan selain 63 tahun. Ingat, 63 tahun bukan 63 tahun Masehi. Kalau Masehinya Rasulullah 59-an kurang lebih. 60-an, sampai 63. Iya, maksudnya Hijriah. Oke lah, Yaumal Isnin. Rasulullah meninggal hari Senin.
ishtadda duha, ketika waktu duha sudah mau habis, sudah main duha udah habis-habisan, sudah agak siang sedikit, maksudnya menjelang zuhuran ya. Disnaitai asyrata lailatan, pada tanggal 12 Falat min Rabiul Awal, berarti bulan Rabiul Awal. Wa ma ridha arba'ata asyara yawman. Rasulullah Malik sakit sebelum meninggal berapa hari? 14 hari. Rasulullah meninggal Senin, wa dufina lailatul Arbi'ah, dikuburkan, didapatkan pada malam Rabu. Kenapa Rasulullah sampai dikuburkan Rabu? Soalnya sahabat bingung. Ini Nabi kalau meninggal diapakan? Apakah dipajak? Apa diapun? Bingung para sahabat. Sampai di situ ada yang mimpi kalau salah, akhirnya katanya Rasulullah dikuburkan. Apa sih bingung? Kuburnya tadi dibuka bajunya Rasulullah. Apakah langsung ditompok? Akhirnya ada lagi bahwasanya Rasulullah pakai baju itu langsung dikafankan. Disiapin di bajunya Rasulullah itu dikafankan. Rasulullah itu wangi, waktu meninggal wangi, jadi luar biasa. Jadi dimandikan di atas bajunya Rasulullah SAW. Ya. Walamma hadarahul maut, ketika Rasulullah datang ajalnya, karena indahu gadah fihi ma. Rasulullah di sampingnya ada wadah air. Wadah air. Faja'ala yadkhulu yadahu fihi. Rasulullah masuk ke tangannya ada wadah, dimasukkan tangannya Rasulullah. Bayang sahabatnya Rasulullah usap. Ada wadah, digaupi wajahnya Rasulullah, digaupi. Seraya mengatakan Allahumma inni ala sakratil maut. Ya Allah, tolong saya saat sakratul maut. Ya Allah, bantu saya saat sakratul maut. Jadi ada ini sakratul maut itu pedih sakratul mautnya Rasulullah. Kenapa pedih? Karena saat Rasulullah SAW dicabut, kata Rasulullah, apakah sakitnya umatku macam ini? Umatku lebih lagi. Ini khususnya Nabi, kata Rasulullah, ibarat sakit umatku saat sakratul maut itu kepada luar biasa sayangnya Rasulullah sama gitu. Tapi kita kadang cara ini kata mau barang terus kali mau barang kata mudah ada insyaallah. Tapi bukan kata kalau kata itu sampai mati tak kata belum ada insyaallah ada tapi ada diketahui itulah pengorbanan yang sejati. Ada yang tahu kepada Allah, bukan manusia. Itu kadang kalau agama masuk ke duit, sedekah, luang nggak? Kalau ada uang, kalau nak mengisikan masjid, mesti masjid ni. Itu uang ada kira. Suri mati-mati. Dia orang mau balik itu rapi, balik isi. Ini jangan itu. Ini kan uang, tak berpahala kan uang. Kalau uang ada berpahala, ada uang. Ini ada macam itu. Ada. Wasujiya bibur dan hibra. Rasulullah diselimuti dengan selimut. Warnanya ada yang mengatakan hibra, warna seperti pusat-pusat itu, ada yang mengatakan warna hijau. Warna hijau diselimuti Rasulullah SAW. Wadahas ashabu. Ucap sahabat Nabi dengar kabar Rasulullah meninggal, puncak, artinya udah peranda sudah Rasulullah meninggal, orang yang kita cinta meninggal, jangan hati. Ini Rasulullah. Fa'ankar Umar, sampai Sayyidina Umar mengingkari daripada wafatnya Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Umar, yang ngomong Nabi Muhammad nanti bedak, betul Sayyidina Umar. Bedak. Warfa'ala Muhammad siapa yang meninggal Sayyidina Muhammad, yang ngomong Sayyidina Muhammad meninggal, ini bedak. Orang biasa. Dan sakit nak diimuh maksudnya Rasulullah itu meninggal. Wa'afras Uthman, Sayyidina Uthman terbisu, tak pacak tolong. Sudah Sayyidina Umar, jangan ngomong Rasulullah mati. Sayyidina Umar, kalau Sayyidina Uthman terbisu, maksudnya terbuka mulutnya, tak pacak ngomong apa-apa, terdiam. Kalau Sayyidina Ali, ada Ali, Sayyidina Ali terduduk. Kalau mau terasa, jangan terduduk. Terus yang meninggal, terduduk Sayyidina Ali. Masya Allah. Ini yang kita cinta yang meninggal. Jangan benar lah kasih kita merasakan. Orang yang kita cinta yang meninggal, terduduk. Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Umar tak terima, maksudnya tak terima, akhirnya di situ Sayyidina Abu Bakar mengatakan,
Man kana ya'budu Muhammad, ya, siapa yang menyembah Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad akan meninggal. Tapi yang menyembah Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah itu senantiasa tidak meninggal. Jadi Sayyidina Abu Bakar yang menenangkan mereka semua. Ya, yang menyembah Nabi Muhammad meninggal. Maksudnya bukan menyembah Nabi Muhammad. Kalau dia mengatakan dia beribadah karena Nabi Muhammad, ya orang meninggal. Tapi yang kita sembah bukan Nabi Muhammad. Siapa? Tuhannya Nabi Muhammad, yaitu Allah. Karena Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Sehingga saat itu, ya, mulai sahabat-sahabat tenang. Sahabat-sahabat sudah mulai rasanya gitu. Mulai tenang. Walam yakun fihim athbat min al-Abbas wa Abi Bakar. Yang paling hatinya mantap saat itu, yang paling menerima keadaan siapa? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Jadi Sayyidina Abbas itu mantap, sudah hatinya dia sudah tahu ya Nabi Muhammad bakalan meninggal. Sayyidina Abu Bakar itu udah meninggal, sehingga Sayyidina Abu Bakar ngomong yang menyembah Nabi Muhammad mati. Tapi yang menyembah daripada Allah, sesungguhnya Allah tidak mungkin mati selama-lamanya. Hayyun la yamut. Nabi Muhammad itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi wahdahu bi ghasli hadiyah fi thiyabihi aw yujarrid anha. Ulama khilaf saat Rasulullah meninggal dunia itu dimandikan di bajunya, dilepaskan bajunya atau tidak? Aw yujarrid anha, ataupun dibuka dulu bajunya Rasulullah. Ya, fa wada Allah alaihi an-nawm. Ya, sehingga ada yang bermimpi, ya, faqala qa'il la yudra man. Ya, sehingga ada yang ngomong tak tahu siapa itu. Ada ucapan tapi yang mimpi itu tak tahu. La yudra man. Tak diketahui siapa itu. Ngomong irsiluhu dia ni. Ya, pula sahabat ni mandi kebuka bajunya apa pakai baju pula. Ya, akhirnya ada suara tanpa wujud ngomong mandikan. Dia tak usah dibuka kan bajunya, masih mandikan bajunya Rasulullah. Attabahu wa fa'alu dzalik. Akhirnya dia bangun dan melakukan daripada hal tersebut. Dia tahu ya, mimpi tadi katanya Rasulullah tak usah dibukakan bajunya. Ya, mandikan di dalam keadaan baju yang dipakai saat Rasulullah meninggal. Karena Rasulullah suci. Biasanya Rasulullah suci. Ya, walladzi tawalla ghusluhu Ali wal Abbas. Yang memandikan jasad Rasulullah yang suci yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, ya, wa waladah, dan anak Sayyidina Abbas. Anak Sayyidina Abbas. Siapa anak Sayyidina Abbas? Fadl sama Qasam. Fadl sama Qasam, anak Sayyidina Abbas. Jadi sepupunya Rasulullah yang mandikan. Jadi 3 sepupunya Rasulullah, 1 pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Usama wa Syagran maulaya, dan juga ikut batu yaitu Sayyidina Usama wa Syagran. Sayyidina Syagran ini, 2 ini sama-sama Syagran ini adalah budak mauliyah, yaitu budak daripada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi ikut bantu Rasulullah, membantu Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas untuk memandikan jasad Rasulullah SAW. Wa hadarahum Aus bin Khawlay min al-Ansar wa masahu Ali falam yakhruj minhu shay'. Ya, wa hadarahum Aus bin Khawlay min al-Ansar. Ada Aus bin Khawlay min al-Ansar hadir juga. Wa masahu Ali, Sayyidina Ali kan dia orang pokoknya kalau meninggal dia ada buat. Mana yang meninggal? Dia Rasulullah juga diurut oleh Sayyidina Ali. Wa masahahu Aliyun falam yakhruj minhu syai'un. Diusap Sayyidina Ali tak keluar sedikit pun tidak keluar daripada perutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Ali ngomong, ya Rasulullah, laqad tahayyan wa mayyitan. Wahai Rasulullah, engkau ini baik, engkau ini wani saat meninggal dan saat hidup dan meninggal wani, tidak ada kotoran yang keluar dari situ. Banyak juga wali-walinya Allah saat dia bersih tidak keluar kotoran sama sekali. Itu Rasulullah kalau gitu, kasar mana? Apa namanya? Mie apa yang bilang belum baca. Bakso ya gue nya ada di sini macam-macam. Oke, sini masih ada waktu kan? Ini Rasulullah tidak ada maksudnya, Rasulullah tidak ada bahasa Rasulullah banyak puasa dikit maka itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kufina fi salasati
wa shalla alaihi muslimun afrada wa lam ya'ummuhum ahad. Ya, orang-orang muslimin, ya siapa yang jadi imam? Nah, ada yang jadi imam. Salat masing-masing, pulang datang salat, pulang datang salat, pulang datang salat, pulang datang salat. Ada imam. Wa farasha tahtahu fil qabr qatifah hamra wa hufira lahu sallallahu alaihi wasallam wa al-hada wa atbaqa alaihi tis'ul banatin. Akhirnya dibentangkan di kuburan Rasulullah qatifah hamra, ya, wa hufira lahu sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dikuburkan, digali daripada kuburan Rasulullah. Di mana kan tempat meninggal Rasulullah? Soalnya bingung kubur mana. Akhirnya dikuburkan tempat meninggalnya di bilik daripada Sayyidatuna Aisyah. Kalau meninggalnya di bilik Sayyidatuna Aisyah, ibu kita Sayyidatuna Aisyah. Dikuburkan al-had. Al-had ini liang lahat, tapi sebelah kiri, maksudnya bukan tengah-tengah, ya, sebelah kiri. Ya, kita kadang-kadang ada kiri, boleh tengah, boleh tengah, seperti sungai. Ya, sungai itu kunjungnya tumbuh, boleh. Rasulullah itu sebelah kiri, ya, macam itu, sebelah kiri, ditimpa, ditaruh 9 batu labinan, 9 tanah yang batu tanah. Kalau kalian pernah lihat, bukan. Labina itu macam apa ya? Batu bata lah, macamnya batu bata. Ya, macam batu bata. Ya sudah macam batu bata, sudah ya, batu bata. Tapi batu bata ayam. Kalau kita ingat batu bata ayam itu pakai labina. Mengobrol pakai labina. Saksikan lewat waktu ditarif. Ya, ada yang meninggal dunia pakai batu bata. Ya, batu labina. Ya, yang sudah banyak-banyak macam ini. Tapi tipis. Kalau soal macam ini batu bata aku, soalnya tipis. Masih tanahnya kedino atau warna tanah, bukan warna apa namanya, warna tanah, dia warna tanah cukup Rasulullah, ya, 9 labinah tadi, 9 labinah. Waktu fi kaifiyat tidak dan Abu Yaqan. Ya, ini yang kita sebutkan tadi, ya, khilaf ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkannya bagaimana, lahdan atau syaqaq. Lahdan itu yang sebelah kanan, yang sebelah kanan tuh, yang kiri kan kiblat, sebelah sini. Ya. Digali itu lahdan. Kalau syaqqan itu sungi, tengah-tengah sungi. Makanya bil Madinah haffarani, di Madinah itu ada 2 tukang gali kubur. Ahaduhuma yalhad, satu di antara mereka itu kalau gali kubur pakai tangan, gali sebelah kanan. Ya, kalau satu lagi wa akhar yashud, satu lagi kalau gali kubur tidak belah tengah. Wahwa Abu Ubaidah, namanya Abu Ubaidah. Abu Talha belah kanan, Abu Ubaidah macam sungi. Macam itu. Fattabaku anna man ja'a minhuma awalan umila amaluhu. Yang datang duluan, siapa dulu ini? Abu Talha dulu, apa Abu Ubaidah dulu? Kalau Abu Talha dulu berarti sebelah kanan. Kalau Abu Ubaidah itu berarti tengah. Wadzalika fi baiti Aisyah. Kita tahu, tapi kenapa yang kuat itu kalau sana Rasulullah dikuburkan Sayyidina siapa namanya? Abu Talha. Jadi kalau Abu Talha sebelah kanan. Wadzalika fi baiti wa dufina ma'ahu Abu Bakar, dikebumikan juga di situ. Tidak cocok kalau kita ngomong Rasulullah dikubur atau dikebumikan, tapi tempat bersemayam Rasulullah, tempat istirahat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para nabi itu tidak meninggal hidup. Kita selawat, Nabi Muhammad tahu, dia tahu. Ya, bulan bin bulan selawat dari selawat kita oleh Rasulullah. Dan Rasulullah al-kism al-thalith, ahamul hawadis al-waqi'ah fi zaman sallallahu alaihi wasallam, ya, murattabatun bihasab at-tasalsul at-tarihi. Ya, jawab. Kita bahas al-qism tsani, bagian yang kedua. Kalau bagian pertama itu tentang macam-macam Rasulullah. Nah, kalau nanti di bagian kedua bagi per tahun. Nanti bagi per tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga Hijriah, tahun keempat Hijriah, 5 Hijriah, 6 Hijriah, 7 Hijriah, 8 Hijriah, 9, 10, 11 Hijriah. Nanti dibahas. Insyaallah, mudah-mudahan baca istiqomah. Karena istiqomah lebih hebat dari 1000 keramat. Ya, salah satu keramat adalah
Ya, di situ katanya ada doa ya. Saya Habib Ali Ahmad Rasid, mademna. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا والطف بنا والمسلمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا والطف بنا والمسلمين يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيهم بقوة على اليهود المعتدين يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وارفق بنا والمسلمين يا رب دمر اليهود نال الأمور وارسل عذابا دائما على الطغاة الظالمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفاء فرج بهم كربنا وارحم جميع المسلمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وبعلي المرتضى جد يا إلهي بالرضا وبخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وارفق بنا والمسلمين وبفاطمة بنت الرسول جد يا إلهي بالقبول وبالحسن ثم الحسين تبين الظالمين يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وارحم بنا والمسلمين بهم يا ربنا سالت تموت حقنا وما أضانا بالبلاد يا مجيب السائلين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا
ذي محبة أو جهة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربه يسمع وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول بالمصطفى رسول نهضى بالمصطفى رسول نهضى بكل سول فوسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه لا نطش الصحب والحمد لله بالبدء والثناء والقبول اذكر الله منا ومنكم فليكريم